Kehadiran kendaraan bertenaga listrik kini mulai digadang-gadang bisa menjadi solusi permasalahan polusi di DKI Jakarta. Untuk itu, Pemprov DKI bekerjasama dengan PT Bakri Auto Parts meluncurkan bus Transjakarta listrik yang mulai diuji cobakan selama 3 bulan ke depan sejak pekan lalu. Pemakaian bus listrik sebagai armada Transjakarta diharapkan bisa membuat udara di Jakarta semakin bersih dan menciptakan kendaraan umum yang baik bagi warga. Namun, akankah penggunaan bus listrik ini bisa diterapkan secara efektif di ibu kota mengingat masih minimnya sarana pengisian energi listrik bagi kendaraan non-BBM ini? Bagaimana pula masyarakat menerima kehadiran bus listrik ini sebagai langkah awal Jakarta menuju kota bebas emisi pada 2024 nanti? Ikuti terus kabar siang di lokasi hari ini. Ya pemirsa, di masa normal baru seperti ini ternyata ada juga yang baru nih untuk warga DKI Jakarta nih, yaitu bis listrik Transjakarta. Nah sekarang saya mau coba masuk karena ini baru diuji coba sekitar 2 hari yang lalu. Saya mau coba masuk melihat, merasakan seperti apa sensasi menaiki bis Transjakarta tapi menggunakan listrik. Yuk, dan sekalian saya mau cari penumpang, kira-kira tanggapannya seperti apa sih? Apa perbedaan yang mereka rasakan nih, khususnya mereka yang udah biasa naik bis Transjakarta. Yuk kita masuk dulu ya. Oke, aman, boleh masuk. Ya, tadi saya sudah diperiksa dulu, sekarang saya sudah bisa masuk. Nah, sekarang waktunya untuk ngetap kartu. Jadi meskipun masih uji coba, tapi sudah harus ngetap seperti ini. Nah, tarifnya 0, jadi selama di uji coba masih gratis, Rp0. Yuk, sekarang kita lihat masuk ke dalam dulu ya. Ya, nah pemirsa, tadi saya sudah masuk dari Blok M, masuk kemudian ngetap, ternyata masih Rp0 ini untuk masa uji coba selama 3 bulan ke depan. Nah sekarang sesuai janji saya tadi, saya mau coba cari beberapa penumpang, kira-kira tanggapannya seperti apa sih, betul tidak nih sebetulnya mereka merasakan perbedaan dari menaiki bis Transjakarta yang sekarang ini yang pakai listrik dengan yang sebelumnya. Yuk kita cari dulu. Di sini sudah ada beberapa penumpang, sebetulnya saya mau coba ke mbak-mbaknya dulu deh. Halo Mbak, apa kabar Mbak? Sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Ya, namanya Mbak siapa Mbak? Mbak Intan. Mbak Intan pengguna bis Transjakarta bukan nih, sehari-harinya nih? Iya, setiap hari. Iya. Ngerasakan perbedaan nggak Mbak naik ini sama yang sebelumnya? Iya, beda banget Kak. Ini lebih nyaman gitu kan, lebih luas gitu. Lebih luas. Iya, Ini Mbak sendiri awalnya tahu ada bis Transjakarta pakai listrik ini dari mana Mbak? Kok tiba-tiba bisa naik gitu Mbak? Dari informasi dari sosial media sih lebih tepatnya. Terus tertarik untuk mencoba, ya saya coba gitu. Berarti memang sengaja tadi berhenti di sana buat naik ini atau nggak sengaja nemu nih akhirnya, oh ini bis Transjakarta yang pakai listriknya, saya naik deh gitu? Ya nggak sengaja ketemu juga sih sebenarnya. Tadi juga kan habis dari ke rumah teman juga gitu. Nah menurut Mbak sendiri gimana? Apakah ini kan masa uji coba masih gratis nih sampai 3 bulan ke depan. Nah nanti kan setelah 3 bulan akan dipakai, dikenakan tarif. Nah menurut Mbak sendiri untuk bis Transjakarta pakai listrik ini lebih baik dilanjutkan atau di stop aja? Mending pakai yang biasa? Dilanjutkan aja karena lebih insya Allah banyak yang lebih meminati juga. Terima kasih banyak Mbak, selamat berjalan lagi. Ya pemirsa, tadi kita sudah mewawancarai satu penumpang, ini Mbaknya sangat tertarik ternyata menggunakan bis Transjakarta yang diakomodir pakai listrik ini. Nah sekarang coba saya mau cari satu lagi ya, penumpang bapak-bapak di depan kali ya. Kita coba. Halo Pak, apa kabar Pak? Sehat Pak? Sehat, terima kasih. Bapak namanya Bapak siapa Pak? Rudi. Bapak sehari-hari memang naik bis Transjakarta berarti ya? Ya, sering. Merasakan perbedaan nggak Pak dari naik bis Transjakarta yang ini dengan yang lama yang sebelumnya? Jauh berbeda ya. Gimana? Karena apa? Agak senyap, terus kemudian juga AC-nya dingin, terus kemudian juga empuk ya. Karena biasanya kan yang kita pakai itu yang high deck. Nah ini kan yang low deck. Ini kelihatannya lebih nyaman ya. Lebih nyaman. Bapak sendiri memang sengaja jajal mau nyoba bis ini atau memang kebenaran pengen ke arah balai kota terus ya udah ketemu ini naik deh gitu? Nah, udah rame di media. Terus saya sengaja tadi, kebetulan tadi turun di Blok M, ada nggak, saya tanya. Oh ada, masih di belakang gitu. Sengaja saya tunggu karena saya ingin tahu rasanya naik bis listrik. Nah
Akhirnya puas nih Pak, udah nyoba naik nih sejauh ini. Tadi berapa menit tadi kita udah naik tuh Pak? Iyalah, saya begitu naik tadi keringetan, banyak asap. Naik ini sangat adem dan tidak ada asap gitu ya. Oke. Terakhir Pak, harapannya nih, ini kedepannya apakah lebih baik dilanjutkan setelah masa uji coba atau gimana Pak? Saya rasa Jakarta ini harus sudah mulai. Jadi menurut saya dengan 2 unit ya kalau nggak salah yang diuji coba, ini menurut saya udah langkah berani dan maju. Karena kalau dilihat dari negara lain sudah semuanya nol emisi. Yang kita harapkan adalah nol emisi ini berlaku untuk di Jakarta, khususnya di Indonesia. Ya, biar kayak negara-negara lain ya Pak ya. Kita udah ketinggalan jauh ya. Terima kasih banyak Pak, selamat melanjutkan perjalanan lagi, nanti bolak-balik masih panjang perjalanannya nih Bapaknya ini. Nah pemirsa, tadi sudah ada 1-2 penumpang, kita tanyakan tanggapannya seperti apa, harapannya seperti apa, masukannya seperti apa. Nah nanti sekarang saya mau coba wawancara ini pramudinya. Nah kalau tadi kan penumpang, kalau pramudinya sendiri ada sensasi berbeda tidak nih dari membawa bis listrik dengan sebelumnya bis Transjakarta biasa. Tapi kita tunggu berhenti dulu ya supaya wawancaranya lebih aman. Oke. Nah pemirsa, ini sekarang sudah berhenti, jadi saya bisa menanyakan langsung kepada pramudinya nih, kira-kira merasakan hal yang berbeda nggak sih menyetir bis listrik yang seperti ini dengan yang sebelumnya. Yuk kita tanyakan. Halo Pak, namanya siapa Pak? Irmawan. Iya Bapak, terima kasih loh tadi udah nganter kita dari Blok M sampai Balai Kota. Nah Pak, ketika nyetir ini Bapak udah ngerasain berapa kali nyetir bis listrik ini dari pertama kali uji coba? Hari kedua ini. Hari kedua. Iya. Itu bedanya gimana Pak ngerasa nyetir, apakah dengan sebelumnya? Bis listrik ini lebih nyaman, lebih simpel ya. Nyamannya nggak berisik ini daripada yang mobil bahan bakar solar, bahan bakar gas. Soalnya nggak ada suara mesin sama sekali ini. Oh gitu. Ya. Tapi kalau dari ininya sendiri Pak, di depannya tombol-tombolnya sebetulnya sama aja? Sebenarnya sama semua. Sama semua. Ya kalau kemarin itu sempat belum pernah bawa kan, kita ya juga harus orientasi dulu, belajar dulu. Iya, sama Bapak mekanik. Gitu. Sebenarnya kalau udah jalan sama semua ini. Iya. Nah ini kan Bapak katanya orientasi dulu, dipersiapkan dulu. Berapa lama Pak itu Pak? Kemarin 3 hari. 3 hari? Iya. Job training di teori di posko sama jalan 2 hari. Oke, berarti nggak langsung disuruh Bapak nyetir ini bis listrik, enggak ya? Nah, enggak langsung. Kalau langsung kan ya nggak tahu ini indikator untuk apa, kita kan mesti belajar dulu. Ya, artinya belajarnya juga nggak sulit Pak ya? Oh gampang ya, sama. Sebenarnya sama. Ya. Harapannya sendiri Pak gimana nanti setelah uji coba 3 bulan Bapak merasa lebih enak, lebih cocok pakai bis listrik ini atau lebih baik balik lagi ke yang lama deh? Lebih cocok yang bis listrik ini. Masalahnya kalau listrik ini kita nggak harus ngantri lama-lama untuk ngisi solar, ngisi gas gitu, langsung pulang ke pool kan. Ini pengisian baterainya kan langsung ke pool. Oh gitu. Jadi kita pulang nggak usah larut-larut malam lagi. Oh gitu. Iya, lebih praktis ini. Oke, siap deh. Pengisian baterai juga lebih praktis dan lebih cepat gitu Pak ya? Cepat. Kalau solar kita harus ngantri dulu di pom pom bensin kan. Iya, antrian panjang. Kalau ini kan nggak ngantri, langsung pulang ke pool ini. Oke, terima kasih banyak Bapak, nanti nganterin yang lain lagi ya Pak ya, balik lagi ke Blok M. Ya pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan ini tanggapan kemudian cerita dari pramudi yang ada tadi turut nganterin saya juga sebetulnya dari Blok M ke Balai Kota. Nah ini juga nanti di segmen selanjutnya, tadi kita kan sudah mendengar dari pramudi kemudian penumpang ada 2 orang. Nah di segmen selanjutnya saya akan coba menanyakan membahasnya ini bersama dengan pihak dari Bakri Auto Parts, ini sebetulnya targetnya seperti apa sih, kemudian nanti untuk setelah uji coba akan seperti apa, apakah akan ada penambahan lagi hingga akhir tahun atau bagaimana, nanti kita bahas di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Kabar Siang di Lokasi. Ya pemirsa, di segmen sebelumnya tadi kita sudah mewawancarai beberapa penumpang dari bis Transjakarta menggunakan listrik ini. Nah sekarang mau lebih mengulik lagi soal kira-kira fasilitasnya apa saja dan kemudian targetnya seperti apa, mau berapa unit sih ini nanti untuk di akhir tahun. Kita sudah bersama dengan narasumber saya ini, sudah ada Bapak Ludiatmo dari Bakri Auto Parts. Halo Pak, apa kabar, sehat ya Pak ya? Selamat sore, sehat alhamdulillah. Iya. Nah Pak, ini kan sudah ada 2 unit tuh Pak diuji coba dari hari Senin kemarin. Nanti rencananya target kedepannya selama masa uji coba 2 unit terus atau mau ditambahin Pak?
Karena ini masih dalam masa tes selama 3 bulan, jadi memang yang kita tes kedua tipe ini tadi, Bakri BYD K9 dan Bakri BYD C6 ya. Terima kasih ke Transjakarta yang mengizinkan kami untuk melakukan road test komersial di jalur yang sudah ditentukan Transjakarta. Pak, ini kan ada 2 tipe, 2 unit juga. Ini kan yang kita naikin sekarang tipe yang besar ya Pak ya? Ya. Nah, perbedaannya Pak dari kedua tipe ini, dari fasilitas dalamnya, kemudian untuk kapasitasnya, nah itu apa aja Pak? Ya, tentunya berbeda karena yang kita naikin ini Bakri BYD K9 ini panjangnya 12 meter. Karena dari sisi panjangnya saja kita bisa menampung penumpang yang lebih banyak. Totally bisa menampung 55 orang, tetapi karena masa COVID ini selama di tes ini sesuai peraturan dari Transjakarta dan pemerintah, isinya kita batasi 50% atau 25 orang ya. Sedangkan yang bus satunya lagi Bakri BYD C6 itu ukurannya 7 meter, jadi lebih kecil yang mungkin biasa kita lihat sehari-hari untuk bus-bus feedernya busway yang kecil ya, atau di Jakarta kita kenal dengan Kopaja atau Metro Mini. Itu tentunya karena ukurannya lebih kecil, jumlah penumpangnya juga lebih sedikit. Itu total bisa menampung 33, tapi karena masa COVID ini nampungnya 13 sampai 15 orang yang diizinkan naik ya. Sedangkan fasilitasnya fasilitas standar seperti bus pada umumnya yang disediakan Transjakarta, menggunakan tap untuk penumpang untuk masuk, tapi selama uji coba ini diberikan fasilitas gratis kepada penumpang yang ingin mencoba. Dan tentunya selama masa COVID kita Transjakarta menyediakan hand sanitizer yang ada di depan tadi, dan juga petugas bus mudinya itu mencek suhu dari penumpang terlebih dahulu sebelum naik gitu. Ini untuk jam operasionalnya sendiri nih, gimana Pak? Selama masa uji coba sampai malam juga berarti ya? Ya, jadi uji coba ini dilakukan normal sama seperti bus lainnya. Start dari jam 9, jam 10 pagi sampai jam 9 atau 10 malam gitu. Ini kan rencananya targetnya sampai akhir tahun tuh saya baca itu Pak 100 unit. Nah itu benar Pak, nanti pengadaannya seperti apa? Apakah per bulan mau ditambahkan 20 atau seperti apa nih sejauh ini gambarannya, skemanya? Ya, itu juga yang saya dengar dari media, tapi tentunya semua hasilnya kembali kepada hasil uji coba pada 3 bulan ini ya. Jadi planning dari pemerintah yang saya dengar demikian, ingin mencapai jumlah 100 unit sampai akhir tahun ini. Kita jadi mempersiapkan untuk itu semua. Nah Pak, ini kan kalau membedakan dengan bis Transjakarta yang biasa nih Pak, yang nggak pakai listrik ini bahan bakarnya, selain dari bahan bakar sendiri dan tentu saja nggak berisik suaranya, apalagi Pak? Mungkin dari sistem dan yang lain ada yang berbeda juga nggak Pak? Tentunya yang paling utama adalah zero emission. Ya. Jadi karena tidak ada polusi, tidak ada CO2-nya, kita mensupport program pemerintah, bahkan program dunia untuk mengurangi emisi karbon yang ada di dunia ini, khususnya yang ada di Jakarta, program Langit Biru. Dan dengan adanya kelebihan tersebut, kita mengurangi juga bahan bakar yang ada, yang biasanya diimpor dari luar untuk memenuhi kebutuhan di Indonesia. Ini kan masih uji coba, Pak. Berarti kalau misalnya ada yang mau nyoba, sudah masuk juga bisa lihat, oh ini kira-kira kalau bis listrik ini sekian menit lagi nih saya mau naik, mau nyoba. Udah ada belum Pak sampai sekarang selama masa uji coba selama 3 bulan ke depan deh? Ya, untuk bus listrik ini sendiri belum, kita lagi kerjakan internal dari pihak Bakri. Tapi untuk bis yang sudah beroperasi sebelumnya di aplikasi sudah ada. Nah, untuk terakhir Pak, ini ke depannya nanti kan sampai 3 bulan masa uji coba. Kemudian setelah 3 bulan itu apa lagi Pak yang akan dikembangkan kalau memang akhirnya sudah approve ini dari masa uji coba ini Pak? Tentunya kayak tadi disampaikan, program pemerintah di 2024 itu nanti semua sudah menggunakan elektrik. Proses akan berjalan sesuai aturan, hasil
tes ini dan akan dirangkum oleh Transjakarta untuk diajukan ke pemerintah atau ke Dinas Perhubungan untuk memberikan saran kepada pemerintah mobil listrik ini layak atau tidak layak jalan di jalanan Jakarta ini khususnya. Pak, ngomong-ngomong ini sudah punya STNK dan KIR dan segala macamnya berarti ya sudah lengkap ya Pak ya? Alhamdulillah kita bus BYD, Bakri BYD ini bus listrik yang pertama kali bisa memiliki STNK secara resmi dan juga KIR secara resmi. Terima kasih banyak Pak. Kita harapkan semoga hasilnya sama-sama sangat baik untuk masyarakat, dimulai dari Jakarta dulu ya Pak ya. Nah itu dia tadi pemirsa, kita sudah mendengarkan sama-sama ternyata sesuatu yang baru di masa normal baru ini cukup baik sekali. Jadi mungkin untuk Anda pemirsa di rumah yang penasaran ingin keluar, nah ini bisa menggunakan layanan seperti ini, mencoba bis Transjakarta dengan menggunakan listrik karena tarifnya masih gratis. Tadi saya sudah ngetap, tarifnya masih Rp0. Nah ini tapi untuk rutenya ini baru dari Balai Kota menuju ke Blok M dan juga sebaliknya. Tapi nanti kalau sudah 3 bulan ke depan kita lihat, semoga sudah dapat melayani semua rute di Jakarta. Nah pemirsa, kabar siang di lokasi sayangnya harus kita sudahi sampai di sini, tapi jangan kemana-mana karena di studio masih ada rekan saya yang akan mendampingi Anda pada siang hari ini. Terima kasih, tetaplah bersama kami di Kabar Siang.